Oke, baik, sudah 5 menit ya. Jadi, mungkin webinarnya akan langsung saya mulai. Oke. Selamat siang para hadirin semuanya. Perkenalkan, saya Trimega Putri yang akan memandu jalannya webinar di siang hari ini. Webinar kita kali ini kita akan mengangkat topik Impact Undang-Undang PDP dalam Software Development Indonesia. Di sini nantinya kita akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya, yaitu Mas Aryadi Ahmad, Software Engineer dari Fastpass. Halo Mas Aryadi. Selamat sore. Oke, sudah kelihatan ya Mas di layar. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Ya udah siap ya Mas untuk sharing-sharing informasi penting nih buat kita semua yang hadir di sini. Siap. Oke, baik. Saya informasikan bahwa nanti akan ada kesempatan untuk para hadirin melakukan sesi tanya jawab setelah materi disampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, untuk pertanyaannya dapat diketik di kolom chat. Baiklah, langsung saja kita memasuki acara inti yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dari narasumber. Untuk waktu dan kesempatannya, saya persilakan Mas Aryadi. Oke, terima kasih Mbak Mega. Oke ya, teman-teman, selamat sore semuanya. Selamat sore. Di webinar kali ini kita akan membahas tentang impact Undang-Undang PDP dalam Software Development Indonesia. Oke, ya teman-teman. Oke, next. Oke, sebelum kita masuk ke materi intinya, di sini saya akan sedikit membahas tentang pelanggaran Undang-Undang PDP yang terjadi dalam kurun waktu 2019 hingga 2023. Di sini tercatat ada total 94 kasus resmi yang dikemukakan oleh Kominfo. Salah satunya yaitu Kominfo, data 94 perusahaan RI ketahuan bocor. Ada juga dari PLN, 26 juta data IndiHome bocor dan disebar hacker. Ada juga 16,6 juta data Loan Depot dicuri hacker. Itu ya teman-teman, beberapa pelanggaran data yang pernah terjadi di Indonesia yang tercatat di Kominfo. Jadi di materi ini kita akan membahas kenapa Undang-Undang PDP ini penting buat software development ketahui. Oke, next. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu perlindungan data pribadi yang tercantum dalam pasal ketiga ruang lingkup perlindungan data pribadi. Oke, next. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi data pribadi. Data pribadi adalah setiap data tentang individu yang dapat mengidentifikasi individu tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi data pribadi adalah apa yang bisa mengidentifikasi kita baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu definisi data pribadi. Lalu kita akan membahas lagi dasar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Di sini dikatakan bahwa individu memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data pribadinya digunakan, hak untuk mengakses data, hak untuk memperbaiki data yang tidak akurat, dan hak untuk menghapus data pribadinya. Jadi ada 4 hal ya dalam dasar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini. Yang pertama tadi ya, mengetahui, hak untuk mengakses, hak untuk memperbaiki, dan hak untuk menghapus. Oke, next. Selanjutnya, ini adalah Undang-Undang PDP bagi penyedia layanan. Kalau teman-teman di sini sebagai perusahaan yang mengolah data pribadi dari klien atau customer kalian, maka ini penting untuk disimak. Yang pertama, yaitu pasal ke-36, kewajiban pengendali data. Organisasi atau entitas yang mengumpulkan dan memproses data pribadi harus melakukannya dengan cara yang sah, adil, dan transparan. Jadi, buat teman-teman yang
sebagai perusahaan itu atau entitas atau organisasi itu ketika mengumpulkan atau memproses data pribadi klien atau customer kalian, maka harus dengan cara yang sah, adil, dan transparan. Ada juga pasal ke-25 tentang keamanan data pribadi. Pengendali data harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah, kebocoran, atau kerusakan. Jadi, bagi teman-teman penyedia layanan atau yang mengelola data customer atau klien kalian, maka kalian harus mengamankan data customer kalian dari akses yang tidak sah, maupun itu kebocoran, maupun itu kerusakan data. Oke, selanjutnya ada pasal ke-20, persetujuan. Pengendali data harus mendapatkan persetujuan dari individu sebelum mengumpulkan dan memproses data pribadinya, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh undang-undang. Jadi, buat teman-teman penyedia layanan atau yang punya perusahaan, ketika ingin mengambil data customer kalian, maka itu perlu yang namanya persetujuan. Mungkin kalian pernah menggunakan HP kalian ya, ada aplikasi yang meminta akses lokasi, akses kontak, itu salah satunya ya, meminta persetujuan. Oke, lanjut. Oke, di sini kita akan membahas beberapa cara dalam pengendalian data yang tercantum dalam pasal ke-36, kewajiban pengendali data. Oke, next. Oke, kewajiban pengendali data yang pertama adalah enkripsi data. Jadi, diwajibkan kepada teman-teman penyedia layanan atau teman-teman sebagai software development ketika ingin menyimpan atau mengelola data, itu harus dienkripsi datanya. Yang kedua, teman-teman sebisa juga harus memasking data dari klien teman-teman agar tidak mudah ketahuan. Jadi berbeda dengan enkripsi, masking ya minimal diacak lah datanya, seperti itu. Oke, kewajiban selanjutnya yaitu menyediakan firewall dan sistem deteksi intrusi. Jadi ketika teman-teman sebagai penyedia layanan dan sebagai software development, setidaknya ketika ingin membuat sebuah aplikasi atau software, itu harus menyediakan firewall dan sistem deteksi intrusi. Oke ya. Selanjutnya, kontrol akses. Jadi, seperti pada pasal sebelumnya, ketika teman-teman membuat sebuah aplikasi atau software, teman-teman harus memberikan kontrol akses kepada klien atau customer kalian. Seperti yang tercantum pada pasal sebelumnya tentang hak untuk mengakses, mengelola, dan mengubah data. Selanjutnya adalah autentikasi multifaktor. Autentikasi multifaktor itu adalah pengamanan ganda ya, teman-teman. Kalau teman-teman pernah menggunakan Google untuk autentikasi login, lalu ketika kita sudah memasukkan username password, nanti di situ diminta semisal OTP, atau bisa juga semisal kita diminta persetujuan di HP yang sudah trusted seperti itu. Itu salah satu yang namanya multifaktor atau MFA. Selanjutnya, kewajiban selanjutnya teman-teman dalam internal perusahaan teman-teman itu diwajibkan untuk melakukan audit rutin untuk memastikan keamanan data customer kalian. Itu kewajibannya. Oke ya, teman-teman? Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya Undang-Undang PDP dan data privasi yang tercantum dalam pasal ke-25, keamanan data pribadi. Oke, next. Oke, yang pertama adalah manfaat penerapan PDP. Yang pertama, melindungi informasi. Mengurangi resiko yang terkait dengan pelanggaran data dan serangan cyber yang dapat mengganggu operasi bisnis. Jadi manfaat dari Undang-Undang PDP yaitu melindungi informasi ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, meningkatkan reputasi, yaitu mendapatkan penghargaan atau sertifikasi yang dapat digunakan sebagai alat pemasaran untuk meningkatkan reputasi.
tentu saja ya teman-teman, kalau perusahaan teman-teman menerapkan undang-undang PDP, maka ini bisa sebagai alat reputasi kepada calon klien teman-teman. Lalu yang ketiga adalah kepatuhan regulasi, yaitu menghindari sanksi hukum, denda, dan hukuman yang dapat timbul dari pelanggaran data dan ketidakpatuhan. Jadi ketika teman-teman menerapkan undang-undang PDP, maka itu adalah salah satu bentuk teman-teman telah memenuhi regulasi pada sebuah negara atau pada suatu negara. Karena kalau tidak akan terjadi sanksi hukum atau denda. Oke. Selanjutnya yaitu kepercayaan pelanggan. Meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap layanan dan platform digital. Seperti pada poin kedua tadi, ketika teman-teman menerapkan undang-undang PDP, ini tentu saja bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan atau customer teman-teman untuk memakai platform kalian. Oke, itu ya manfaat dari penerapan undang-undang PDP. Oke, next. Ya, di balik itu semua ya teman-teman, tentu saja ketika teman-teman mencoba melarikan diri atau mencoba mengelabui undang-undang PDP dan ternyata teman-teman didapat melakukan pelanggaran, maka ada beberapa sanksi yang akan terjadi kepada perusahaan teman-teman. Jadi yang itu yang tercantum pada pasal ke-50 dan 55 tentang sanksi dan penegakan hukum. Oke, next. Oke, sanksi terhadap kebocoran data. Di sini tindak pidana pencurian data pribadi dijerat dengan pasal 67 ayat 1 dan pasal ketiga Undang-Undang PDP, yaitu denda maksimal 5 miliar plus 2% dari total pendapatan tahunan untuk setiap kejadian. Jadi di sini teman-teman, kalau perusahaan teman-teman ternyata didapat terjadi pelanggaran data, maka teman-teman bisa didenda perusahaannya maksimal itu 5 miliar plus 2% dari total pendapatan tahunan untuk setiap kejadian. Untuk setiap kejadian ini maksudnya apabila teman-teman pada bulan ini melakukan pelanggaran, maka perusahaan teman-teman akan didenda 5 miliar plus 2% dari total pendapatan tahunan. Lalu ternyata teman-teman di bulan selanjutnya melakukan pelanggaran lagi, maka teman-teman akan didenda dengan denda yang sama. Itu ya teman-teman, jadi perlu untuk diperhatikan tentang undang-undang PDP ini agar tidak merugikan perusahaan teman-teman. Next. Oke, di sini kita ada beberapa contoh itu tentang BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Dia kena denda sebesar 15 miliar rupiah. Seperti tadi dikatakan bahwa ketika terjadi sebuah pelanggaran data, maka akan didenda maksimal 5 miliar plus 2% pendapatan tahunan. Nah, di sini pendapatan tahunan 2023 BSI itu 500 miliar, maka dia didenda 2%-nya yaitu 10 miliar tambah 5 miliar jadi 15 miliar rupiah. Di bawah ada juga pelanggaran data yang terjadi di luar negeri, tapi di luar negeri tidak menggunakan PDP Indonesia. Ada namanya GDPR, yaitu Denda General Data Protection Regulation. Di sini ada perusahaan Meta, ada TikTok, ada Criteo, dan WhatsApp. Meta ya terkena denda sekitar 1, TikTok sekitar 345 million euro, Criteo ada 40 million euro, dan WhatsApp sendiri ada 5,5 miliar euro. Jadi ini kenapa ini? Mati jaringan kok.
Oke, Mas Aryadi, sepertinya ada gangguan sinyal ya. Dari kita belum terdengar untuk suaranya. Kamu ada yang pakai kah? Waduh, tiba-tiba. Oke. Iya. Wait. Halo, Mas Aryadi. Apakah suara saya terdengar, Mas? Oke, baik. Sepertinya Mas Aryadinya sedang ada kendala dengan sinyal. Jadi untuk para hadirin sekalian, jika ada pertanyaan boleh ditulis dulu di kolom chat. Nanti akan dibantu dijawab oleh Mas Aryadi. Oke. Oke, baik. Silakan untuk pertanyaannya dapat diketik di kolom chat. Sembari menunggu dari narasumber kita sedang persiapan. Oke, baik. Halo Mas Aryadi, Halo, kembali halo. lagi. Sorry. Ya. Oke, nggak sorry ya teman-teman. Ya, aman. Ini mungkin bisa dilanjutkan di slide yang sebelumnya ya Mas ya, agar para hadirin biar lebih jelas nih untuk materinya. Ini kedengaran nggak tadi yang ini? Ya, mungkin boleh dijelaskan kembali Mas. Oke, ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya karena connection ya. Oke, saya jelaskan sedikit lagi ya. Jadi di sini ada contoh pelanggaran data yang ada di Indonesia dan yang terjadi di luar negeri. Contohnya di sini adalah BSI. BSI kena denda sekitar 15 miliar rupiah karena terjadi pelanggaran data. Pendapatan tahunan mereka sekitar 2023. Pendapatan tahunan mereka di tahun 2023 sebesar 500 miliar ya. Jadi 10% dari 500 miliar itu adalah sekitar 10 miliar, lalu ditambah 5 miliar, maka didapatlah 15 miliar rupiah. Di bawah juga ada beberapa denda yang terjadi di luar Indonesia, yaitu di Meta ada 1,2 billion euro, di TikTok ada 345 million euro, Criteo ada 40 million euro, dan WhatsApp sendiri ada 5, million euro. Jadi itu ada beberapa pelanggaran yang terjadi di Indonesia dan di luar negeri. Jadi diharapkan teman-teman ketika membangun software atau aplikasi harus memperhatikan undang-undang PDP ini agar tidak terjadi kerugian di perusahaan teman-teman. Oke, next. Oke. Apakah undang-undang PDP berdampak langsung dalam software development? Jadi itu pertanyaannya ya, apakah undang-undang PDP berdampak langsung? Jawabannya adalah next. Yes, tentu saja ada dampaknya. Maka dari itu kita akan coba bahas apa saja sih dampak dari undang-undang PDP dalam software development. Oke, next. Oke, yang pertama adalah privacy by design. Dampak pertamanya adalah ketika teman-teman ingin memulai membangun aplikasi atau baru start ya, maka teman-teman diharapkan untuk merancang aplikasi teman-teman itu harus sesuai dengan undang-undang PDP. Maka dari itu teman-teman harus melakukan yang namanya privacy by design. Oke, selanjutnya adalah pengumpulan dan pengolahan data. Ketika teman-teman membangun aplikasi atau software teman-teman, maka teman-teman harus memperhatikan bagaimana cara data itu dikumpulkan dan bagaimana cara itu diolah sesuai dengan undang-undang PDP. Karena kalau tidak, maka akan terjadi sanksi seperti kita lihat di contoh slide sebelumnya ya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah hak pengguna. Seperti pada pasal yang kita sudah bahas tentang hak untuk mengelola, mengakses, mengubah, dan mengedit, menghapus, itu harus juga ada pada
sistem teman-teman ketika membangun sebuah sistem yang di dalamnya itu teman-teman ada pengelolaan data customer kalian, maka diberikan hak untuk mengelola, mengakses, dan menghapus tadi. Itu. Oke, next. Selanjutnya adalah perubahan dalam arsitektur sistem. Ini terjadi ketika teman-teman sudah membangun aplikasi, sudah jadi aplikasinya, lalu ternyata aplikasi yang sudah teman-teman bangun itu ternyata tidak memenuhi undang-undang PDP, maka teman-teman diharapkan untuk melakukan perubahan arsitekturnya. Karena kalau tidak, ya tadi kita akan kena sanksi. Oke, selanjutnya, meningkatkan biaya development. Kenapa undang-undang PDP ini meningkatkan biaya development? Karena bisa saja teman-teman harus mengeluarkan uang ekstra untuk menyewa atau berlangganan security ya, berlangganan security pada sistem teman-teman. Jadi tentu saja ini menambah cost dari aplikasi teman-teman. Oke, selanjutnya adalah transparansi dan pelaporan. Jadi ketika teman-teman membangun sebuah software atau aplikasi, maka teman-teman diharapkan untuk melakukan transparansi dan pelaporan data. Jadi itu dampak yang akan timbul kalau teman-teman tidak dampak utama yang akan terjadi ketika undang-undang PDP ini ada. Oke. Next. Oke, contohnya ya teman-teman, di sini ada contoh penerapannya di Google, contohnya ada di Google, yaitu menangani data pribadi dari berbagai layanan seperti pencarian, Gmail, dan YouTube. Untuk mematuhi GDPR, mereka memberlakukan beberapa kebijakan seperti pembaharuan kebijakan privasi. Mungkin teman-teman pernah ya, tiba-tiba Google meminta persetujuan teman-teman untuk mencentang kebijakan privasi terbaru mereka. Itu adalah salah satu contohnya. Lalu yang kedua, meningkatkan keamanan data dengan enkripsi. Lalu Google menyediakan juga alat seperti Google Tagout. Oke, itu contoh penerapannya di Google. Next. Oke, kalau di PASPAS sendiri ya, sebagai bentuk komitmennya dalam penerapan Undang-Undang PDP, yaitu yang pertama, sudah melakukan ISO 27001 dalam implementasi aplikasinya. Saya tidak bisa jelaskan secara detail tentang ISO 27001, tapi intinya ISO 27001 ini untuk keamanan data. Selanjutnya adalah PASPAS juga tergabung dengan asosiasi resmi terkait privasi seperti Video Alliance dan Fintech Indonesia. Tentu hal ini memastikan keamanan dan kerahasiaan data pengguna, mematuhi standar keamanan informasi, dan mengurangi resiko pelanggaran data. Oke. Next. Oke, ya teman-teman, itu saja mungkin materi tentang impact Undang-Undang PDP dalam software development Indonesia. Oke, dari itu saya kembalikan ke Mbak Mega. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Aryadi atas materinya. Akhirnya saya sendiri juga jadi lebih paham nih tentang betapa pentingnya perlindungan data pribadi, dan apalagi untuk company harus aware terhadap undang-undang PDP ini ya Mas ya. Iya, benar. Oke. Nah, para hadirin sekalian, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi di sini untuk para hadirin yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk chat di kolom chat kita. Tapi sepertinya Mas Aryadi, ini udah ada pertanyaan yang masuk nih. Oke, ada pertanyaan dari Mas Ainul Bisri dari Sumber Jaya. Terima kasih Mas Ainul. Ada 2 pertanyaan nih Mas. Yang pertama, bagaimana Undang-Undang Dasar PDP mempengaruhi kerjasama antara pengembangan perangkat lunak dengan pihak ketiga, seperti penyedia layanan cloud? Gimana tuh Mas Aryadi? Sorry, bisa diulang? Nggak kedengaran tadi.
Oke, baik. Suara saya sekarang terdengar ya, Mas Aryadi? Ya. Oke, satu pertanyaan pertama, bagaimana Undang-Undang Dasar PDP mempengaruhi kerjasama antara pengembangan perangkat lunak dengan pihak ketiga seperti penyedia layanan cloud? Oke, ada lagi? Mungkin boleh dijawab dulu Mas Aryadi, nanti akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya, tentu saja ini mempengaruhi ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin menggunakan third party atau layanan cloud atau semacamnya, teman-teman harus memperhatikan apa keamanan data di layanan tersebut. Apakah sudah sesuai dengan undang-undang PDP di negara kita? Kalau misalkan perusahaannya di Indonesia, apakah sudah sesuai? Kalau tidak, jangan dipakai karena nanti teman-teman akan kena dampaknya seperti itu. Jadi minimal harus memenuhi undang-undang PDP. Jadi harus diperhatikan. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan kedua lagi nih dari Mas Ainul. Apakah Undang-Undang Dasar PDP memerlukan perubahan signifikan dalam kebijakan privasi yang ada pada aplikasi yang sudah beroperasi? Dan apa saja tantangan yang dihadapi oleh pengembang perangkat lunak dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar PDP ini, Mas? Oke, tadi apakah Yang pertama, apakah Undang-Undang Dasar PDP memerlukan perubahan signifikan dalam kebijakan privasi yang ada pada aplikasi yang sudah beroperasi? Oke, yang pertama tadi itu ya, apakah Undang-Undang PDP ini mempengaruhi? memerlukan perubahan. Ya, Memerlukan perubahan. tentu saja memerlukan perubahan karena di sini dikatakan ya di undang-undangnya sendiri perusahaan punya waktu sekitar 2 tahun masa transisi untuk menerapkan undang-undang PDP ini. Karena kalau tidak perusahaan teman-teman akan terkena sanksi. Jadi untuk perubahannya sendiri diberikan jangka waktu minimal 2 tahun masa transisi. Oke, selanjutnya apa tadi? Berarti kira-kira ada nggak nih Mas tantangan yang dihadapi oleh pengembang perangkat lunak tersebut untuk mengimplementasikan Undang-Undang PDP ini? Oke, sebagai software development atau software engineer, tentu saja ini merupakan tantangan karena arsitektur yang sudah kita buat itu kita harus melakukan perombakan lagi. Kenapa? Ya, tentu saja untuk memenuhi undang-undang PDP. Karena kalau tidak, perusahaan kita sendiri yang akan kena dampaknya seperti tadi, akan kena sanksi. Jadi tentu sangat menantang dan kita mungkin akan menggunakan teknologi terbaru yang sesuai dengan undang-undang PDP. Itu. Oke, baik. Semoga jawabannya terjawab ya, Mas Ainul. Selanjutnya, wah kita cukup banyak nih antusias pertanyaan-pertanyaan dari audiens kita. Di sini ada Mas Abi Yuda. Pertanyaan pertama, berapa lama data pribadi disimpan di sistem Anda? Oke, untuk data pribadi, saya tidak punya data tapi sebisa mungkin kalau teman-teman memang butuh data itu dilakukan yang namanya tadi enkripsi data. Jadi kalau memang data itu harus disimpan dan itu sensitif, maka teman-teman harus melakukan enkripsi data pada data customer kalian. Untuk berapa lamanya sendiri, saya kurang tahu juga ya berapa lama. Tapi minimal teman-teman ketika ingin menyimpan data itu harus ada enkripsi dan firewall tersendiri pada sistem teman-teman. Oke. Oke, baik. Ini masih ada pertanyaan kedua lagi nih dari Mas Abi Yuda. Bagaimana prosedur Anda untuk menghapus data pribadi setelah tidak lagi diperlukan, Mas Aryadi? Oke, untuk data pribadi tersendiri, bagaimana cara menghapusnya? Tentu saja kita harus meminta persetujuan ya. Jadi untuk data pribadi itu perlu persetujuan dari usernya langsung untuk penghapusannya. Karena kita tidak bisa melakukan penghapusan sendiri, harus ada persetujuan dari usernya untuk minimal kalau memang harus dihapus.
Oke, berarti harus ada persetujuan ya Mas Aryadi ya? Ya, benar. Oke, selanjutnya masih ada pertanyaan lagi nih dari Bowo Aneka Rupa. Pertanyaannya adalah, bagaimana implementasi PDP ini dilakukan? Apakah harus bertahap atau langsung? Dan apa dampak dari keduanya untuk sisi pembuat aplikasi? Oke, untuk jawaban apakah bertahap? Ya, bisa dilakukan bertahap ya, teman-teman. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, jadi perusahaan punya waktu 2 tahun masa transisi sejak Undang-Undang PDB diterapkan. Di sini dikatakan bahwa dalam pasal 74 Undang-Undang PDP menyatakan bahwa perusahaan memiliki masa transisi selama 2 tahun sejak Undang-Undang PDP ini diundang-undangkan. Jadi kalau teman-teman bilang apakah bisa bertahap, ya bisa. Oke, baik. Berarti jawabannya bisa bertahap ya Mas ya, dan masanya itu 2 tahun ya? Ya, Oke, kira-kira ada dampak nggak dari keduanya untuk sisi pembuat aplikasi nih Mas? dampak dari software development-nya. Iya. Ya, tentu saja dampaknya teman-teman ketika undang-undang ini berlaku, dampaknya adalah teman-teman harus mengeluarkan waktu ekstra atau mengeluarkan atau membangun baru untuk menerapkan undang-undang PDP ini. Jadi harus mengeluarkan waktu ekstra dan itu mungkin memerlukan biaya lagi. Itu mungkin dampaknya ya. Oke, baik. Berarti dampaknya dari segi waktu harus lebih ekstra dan secara biaya juga ya Mas ya? Ya, ada cost yang harus dipertimbangkan. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Mas Nugi. Salam kenal Mas Aryadi, mohon pencerahannya. Apakah undang PDP mengharuskan enkripsi at rest atau cukup di layer aplikasi atau network? Oke, kalau soal enkripsi, sebaiknya teman-teman itu di level paling baiknya itu di level database-nya itu harus dienkripsi ya. Tapi kalau memang masih belum bisa di level jaringan juga bisa. Tapi yang paling aman itu di level database-nya harus dienkripsi. Paling dalam. Baik. Untuk pertanyaannya cukup antusias ya dari para audiens kita. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya akan saya tutup. Selanjutnya kita bisa diskusi lebih lanjut nih di Fast Talk bulan depan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini mungkin saya sedikit menyimpulkan kali ya Mas Aryadi. Jadi tadi kan Mas Aryadi sempat menyampaikan nih kita itu di sini salah satu gitu ya cara untuk kita tetap menjalankan oke. Untuk mengingat nih cara-cara atau pengendalian data itu salah satunya adalah dengan autentikasi multifaktor ya Mas Aryadi ya. Benar. Oke, mungkin dari moderator boleh dibantu untuk next slide-nya. Iya. Nah, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan Fastpass. Jadi, Fastpass adalah first verification platform in Southeast Asia. Yang mana di sini Fastpass juga sudah bekerja sama nih dengan banyak banget vendor OTP terpercaya dan reliable. Jadi di sini Fastpass juga sudah dipercayakan oleh perusahaan-perusahaan ternama yang udah menggunakan jasa-jasa dari Fastpass seperti itu. Dan di sini dengan tagline "Say goodbye to authentication complexity with all-in-one solution". Di sini Fastpass hadir untuk membantu para company Bapak Ibu di sini dalam proses autentikasi multifaktor seperti itu. Jadi untuk informasi lebih lengkapnya di sini Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera, join komunitas Fastpass atau melalui website fastpass.com seperti itu. Tapi di sini para hadirin sekalian selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi feedback form. Jadi para hadirin di sini dipersilahkan gitu untuk scan barcode yang ada di layar, yang mana di sini akan berkesempatan nih untuk mendapatkan hadiah e-wallet untuk feedback terbaik untuk webinar kita kali ini, seperti itu. Oke, baik. Mungkin
Untuk webinar kali ini, izinkan saya menutup sampai di sini. Selanjutnya akan saya informasikan dari Fastpass Talk sendiri, kita akan selalu mengadakan webinar yang pastinya kita akan memberikan informasi-informasi penting untuk Bapak Ibu sekalian. Dan untuk Fastpass Talk ini akan kita adakan setiap bulan, jadi boleh join untuk komunitas Fastpass kita untuk mendapatkan info terupdate seperti itu. Baik, izinkan saya untuk menutup webinar kita kali ini. Terima kasih banyak Mas Aryadi atas informasinya yang dibagikan nih untuk kita semua. Terima kasih juga untuk para hadirin yang sudah hadir. See you on the next Fastpass Talk. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Oke, terima kasih semua. Terima kasih. Oke, baik, sudah 5 menit ya. Jadi mungkin webinarnya akan langsung saya mulai. Oke, selamat siang para hadirin semuanya. Perkenalkan, saya Trimega Putri yang akan memandu jalannya webinar di siang hari ini. Webinar kita kali ini kita akan mengangkat topik Impact Undang-Undang PDP dalam Software Development Indonesia. Di sini nantinya kita akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya, yaitu Mas Aryadi Ahmad, Software Engineer dari Fastpass. Halo Mas Aryadi. Selamat sore. Oke, sudah kelihatan ya Mas di layar. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Ya udah siap ya Mas untuk sharing-sharing informasi penting nih buat kita semua yang hadir di sini. Siap. Oke, baik. Saya informasikan bahwa nanti akan ada kesempatan untuk para hadirin melakukan sesi tanya jawab setelah materi disampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, untuk pertanyaannya dapat diketik di kolom chat. Baiklah, langsung saja kita memasuki acara inti yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dari narasumber. Untuk waktu dan kesempatannya, saya persilakan Mas Aryadi. Oke, terima kasih Mbak Mega. Oke ya, teman-teman, selamat sore semuanya. Selamat sore. Di webinar kali ini kita akan membahas tentang impact Undang-Undang PDP dalam Software Development Indonesia. Oke, ya teman-teman. Oke, next. Oke, sebelum kita masuk ke materi intinya, di sini saya akan sedikit membahas tentang pelanggaran Undang-Undang PDP yang terjadi dalam kurun waktu 2019 hingga 2023. Di sini tercatat ada total 94 kasus resmi yang dikemukakan oleh Kominfo. Salah satunya yaitu Kominfo, data 94 perusahaan RI ketahuan bocor. Ada juga dari PLN, 26 juta data IndiHome bocor dan disebar hacker. Ada juga 16,6 juta data Loan Depot dicuri hacker. Itu ya teman-teman, beberapa pelanggaran data yang pernah terjadi di Indonesia yang tercatat di Kominfo. Jadi di materi ini kita akan membahas kenapa Undang-Undang PDP ini penting buat software development ketahui. Oke, next. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu perlindungan data pribadi yang tercantum dalam pasal ketiga ruang lingkup perlindungan data pribadi. Oke, next. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi data pribadi. Data pribadi adalah setiap data tentang individu yang dapat mengidentifikasi individu tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi data pribadi adalah apa yang bisa mengidentifikasi kita baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu definisi data pribadi. Lalu kita akan membahas lagi dasar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Di sini dikatakan bahwa individu memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data pribadinya digunakan
hak untuk mengakses data, hak untuk memperbaiki data yang tidak akurat, dan hak untuk menghapus data pribadinya. Jadi ada 4 hal ya dalam dasar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini. Yang pertama tadi ya, mengetahui, hak untuk mengakses, hak untuk memperbaiki, dan hak untuk menghapus. Oke, next. Selanjutnya, ini adalah Undang-Undang PDP bagi penyedia layanan. Kalau teman-teman di sini sebagai perusahaan yang mengolah data pribadi dari klien atau customer kalian, maka ini penting untuk disimak. Yang pertama, yaitu pasal ke-36, kewajiban pengendali data. Organisasi atau entitas yang mengumpulkan dan memproses data pribadi harus melakukannya dengan cara yang sah, adil, dan transparan. Jadi, buat teman-teman yang sebagai perusahaan itu, atau entitas atau organisasi, itu ketika mengumpulkan atau memproses data pribadi klien atau customer kalian, maka harus dengan cara yang sah, adil, dan transparan. Ada juga pasal ke-25 tentang keamanan data pribadi. Pengendali data harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah, kebocoran, atau kerusakan. Jadi, bagi teman-teman penyedia layanan atau yang mengelola data customer atau klien kalian, maka kalian harus mengamankan data customer kalian dari akses yang tidak sah, maupun itu kebocoran, maupun itu kerusakan data. Oke, selanjutnya ada pasal ke-20, persetujuan. Pengendali data harus mendapatkan persetujuan dari individu sebelum mengumpulkan dan memproses data pribadinya, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh undang-undang. Jadi, buat teman-teman penyedia layanan atau yang punya perusahaan, ketika ingin mengambil data customer kalian, maka itu perlu yang namanya persetujuan. Mungkin kalian pernah menggunakan HP kalian ya, ada aplikasi yang meminta akses lokasi, akses kontak, itu salah satunya ya, meminta persetujuan. Oke, lanjut. Oke, di sini kita akan membahas beberapa cara dalam pengendalian data yang tercantum dalam pasal ke-36, kewajiban pengendali data. Oke, next. Oke, kewajiban pengendali data yang pertama adalah enkripsi data. Jadi, diwajibkan kepada teman-teman penyedia layanan atau teman-teman sebagai software development, ketika ingin menyimpan atau mengelola data, itu harus dienkripsi datanya. Yang kedua, teman-teman sebisa juga harus memasking data dari klien teman-teman agar tidak mudah ketahuan. Jadi berbeda dengan enkripsi, masking ya minimal diacak lah datanya, seperti itu. Oke, kewajiban selanjutnya yaitu menyediakan firewall dan sistem deteksi intrusi. Jadi ketika teman-teman sebagai penyedia layanan dan sebagai software development, setidaknya ketika ingin membuat sebuah aplikasi atau software, itu harus menyediakan firewall dan sistem deteksi intrusi. Oke ya. Selanjutnya, kontrol akses. Jadi, seperti pada pasal sebelumnya, ketika teman-teman membuat sebuah aplikasi atau software, teman-teman harus memberikan kontrol akses kepada klien atau customer kalian. Seperti yang tercantum pada pasal sebelumnya tentang hak untuk mengakses, mengelola, dan mengubah data. Selanjutnya adalah autentikasi multifaktor. Autentikasi multifaktor itu adalah pengamanan ganda ya, teman-teman. Kalau teman-teman pernah menggunakan Google untuk autentikasi login, lalu ketika kita sudah memasukkan username password, nanti di situ diminta semisal OTP, atau bisa juga semisal kita diminta persetujuan di HP yang sudah trusted seperti itu. Itu salah satu yang namanya multifaktor atau MFA. Selanjutnya, kewajiban selanjutnya teman-teman dalam internal perusahaan teman-teman itu diwajibkan untuk melakukan audit rutin untuk memastikan keamanan data customer kalian.
Itu kewajibannya. Oke ya, teman-teman? Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya Undang-Undang PDP dan data privasi yang tercantum dalam pasal ke-25 keamanan data pribadi. Oke, next. Oke, yang pertama adalah manfaat penerapan PDP. Yang pertama, melindungi informasi, mengurangi resiko yang terkait dengan pelanggaran data dan serangan cyber yang dapat mengganggu operasi bisnis. Jadi manfaat dari Undang-Undang PDP yaitu melindungi informasi ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, meningkatkan reputasi, yaitu mendapatkan penghargaan atau sertifikasi yang dapat digunakan sebagai alat pemasaran untuk meningkatkan reputasi. Tentu saja ya teman-teman, kalau perusahaan teman-teman menerapkan Undang-Undang PDP, maka ini bisa sebagai alat reputasi kepada calon klien teman-teman. Lalu yang ketiga adalah kepatuhan regulasi, yaitu menghindari sanksi hukum, denda, dan hukuman yang dapat timbul dari pelanggaran data dan ketidakpatuhan. Jadi ketika teman-teman menerapkan Undang-Undang PDP, maka itu adalah salah satu bentuk teman-teman telah memenuhi regulasi pada sebuah negara atau pada suatu negara. Karena kalau tidak akan terjadi sanksi hukum atau denda. Oke. Selanjutnya yaitu kepercayaan pelanggan. Meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap layanan dan platform digital. Seperti pada poin kedua tadi, ketika teman-teman menerapkan Undang-Undang PDP, ini tentu saja bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan atau customer teman-teman untuk memakai platform kalian. Oke, itu ya manfaat dari penerapan Undang-Undang PDP. Oke, next. Ya, di balik itu semua ya teman-teman, tentu saja ketika teman-teman mencoba melarikan diri atau mencoba mengelabui Undang-Undang PDP dan ternyata teman-teman didapat melakukan pelanggaran, maka ada beberapa sanksi yang akan terjadi kepada perusahaan teman-teman. Jadi yang itu yang tercantum pada pasal ke-50 dan 55 tentang sanksi dan penegakan hukum. Oke, next. Oke, sanksi terhadap kebocoran data. Di sini tindak pidana pencurian data pribadi dijerat dengan pasal 67 ayat 1 dan pasal ketiga Undang-Undang PDP, yaitu denda maksimal 5 miliar plus 2% dari total pendapatan tahunan untuk setiap kejadian. Jadi di sini teman-teman, kalau perusahaan teman-teman ternyata didapat terjadi pelanggaran data, maka teman-teman bisa didenda perusahaannya maksimal itu 5 miliar plus 2% dari total pendapatan tahunan untuk setiap kejadian. Untuk setiap kejadian ini maksudnya apabila teman-teman pada bulan ini melakukan pelanggaran, maka perusahaan teman-teman akan didenda 5 miliar plus 2% dari total pendapatan tahunan. Lalu ternyata teman-teman di bulan selanjutnya melakukan pelanggaran lagi, maka teman-teman akan didenda dengan denda yang sama. Itu ya teman-teman, jadi perlu untuk diperhatikan tentang Undang-Undang PDP ini agar tidak merugikan perusahaan teman-teman. Next. Oke, di sini kita ada beberapa contoh itu tentang BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Dia kena denda sebesar 15 miliar rupiah. Seperti tadi dikatakan bahwa ketika terjadi sebuah pelanggaran data, maka akan didenda maksimal 5 miliar plus 2% pendapatan tahunan. Nah, di sini pendapatan tahunan 2023 BSI itu 500 miliar, maka dia didenda 2%-nya yaitu 10 miliar tambah 5 miliar jadi 15 miliar rupiah. Di bawah ada juga pelanggaran
data yang terjadi di luar negeri, tapi di luar negeri tidak menggunakan PDP Indonesia. Ada namanya GDPR, yaitu Denda General Data Protection Regulation. Di sini ada perusahaan Meta, ada TikTok, ada Criteo, dan WhatsApp. Meta ya terkena denda sekitar 1, TikTok sekitar 345 million euro, Criteo ada 40 million euro, dan WhatsApp sendiri ada 5,5 miliar euro. Jadi ini kenapa ini? Mati jaringan kok. Oke, Mas Aryadi, sepertinya ada gangguan sinyal ya. Jelek apa jaringan kok? Dari kita belum terdengar untuk suaranya. Kamu ada yang pakai kan? Waduh, tiba-tiba. Oke. Iya. Wait. Halo, Mas Aryadi. Apakah suara saya terdengar, Mas? Oke, baik. Sepertinya Mas Aryadinya sedang ada kendala dengan sinyal. Jadi untuk para hadirin sekalian, jika ada pertanyaan boleh ditulis dulu di kolom chat. Nanti akan dibantu dijawab oleh Mas Aryadi. Oke. Oke, baik. Silakan untuk pertanyaannya dapat diketik di kolom chat. Sembari menunggu dari narasumber kita sedang persiapan. Oke, baik. Halo Mas Aryadi, Halo, kembali halo. lagi. Sorry. Ya. Oke, nggak sorry ya teman-teman. ya. Aman. Ini mungkin bisa dilanjutkan di slide yang sebelumnya ya Mas ya, agar para hadirin biar lebih jelas nih untuk materinya. Ini kedengaran nggak tadi yang ini? Ya, mungkin boleh dijelaskan kembali Mas. Oke, ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya karena connection ya. Oke, saya jelaskan sedikit lagi ya. Jadi di sini ada contoh pelanggaran data yang ada di Indonesia dan yang terjadi di luar negeri. Contohnya di sini adalah BSI. BSI kena denda sekitar 15 miliar rupiah karena terjadi pelanggaran data. Pendapatan tahunan mereka sekitar 2023. Pendapatan tahunan mereka di tahun 2023 sebesar 500 miliar ya. Jadi 10% dari 500 miliar itu adalah sekitar 10 miliar, lalu ditambah 5 miliar, maka didapatlah 15 miliar rupiah. Di bawah juga ada beberapa denda yang terjadi di luar Indonesia, yaitu di Meta ada 1,2 billion euro, di TikTok ada 345 million euro, Criteo ada 40 million euro, dan WhatsApp sendiri ada 5, million euro. Jadi itu ada beberapa pelanggaran yang terjadi di Indonesia dan di luar negeri. Jadi diharapkan teman-teman ketika membangun software atau aplikasi harus memperhatikan undang-undang PDP ini agar tidak terjadi kerugian di perusahaan teman-teman. Oke, next. Oke. Apakah undang-undang PDP berdampak langsung dalam software development? Jadi itu pertanyaannya ya, apakah undang-undang PDP berdampak langsung? Jawabannya adalah next. Yes, tentu saja ada dampaknya. Maka dari itu kita akan coba bahas apa saja sih dampak dari undang-undang PDP dalam software development. Oke, next. Oke, yang pertama adalah privacy by design. Dampak pertamanya adalah ketika teman-teman ingin memulai membangun aplikasi atau baru start ya, maka teman-teman diharapkan untuk
merancang aplikasi teman-teman itu harus sesuai dengan undang-undang PDP. Maka dari itu, teman-teman harus melakukan yang namanya privacy by design. Oke, selanjutnya adalah pengumpulan dan pengolahan data. Ketika teman-teman membangun aplikasi atau software teman-teman, maka teman-teman harus memperhatikan bagaimana cara data itu dikumpulkan dan bagaimana cara itu diolah sesuai dengan undang-undang PDP. Karena kalau tidak, maka akan terjadi sanksi seperti kita lihat di contoh slide sebelumnya ya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah hak pengguna. Seperti pada pasal yang kita sudah bahas tentang hak untuk mengelola, mengakses, mengubah, dan mengedit, menghapus, itu harus juga ada pada sistem teman-teman ketika membangun sebuah sistem yang di dalamnya itu teman-teman ada pengelolaan data customer kalian, maka diberikan hak untuk mengelola, mengakses, dan menghapus tadi. Itu. Oke, next. Selanjutnya adalah perubahan dalam arsitektur sistem. Ini terjadi ketika teman-teman sudah membangun aplikasi, sudah jadi aplikasinya, lalu ternyata aplikasi yang sudah teman-teman bangun itu ternyata tidak memenuhi undang-undang PDP, maka teman-teman diharapkan untuk melakukan perubahan arsitekturnya. Karena kalau tidak, ya tadi kita akan kena sanksi. Oke, selanjutnya, meningkatkan biaya development. Kenapa undang-undang PDP ini meningkatkan biaya development? Karena bisa saja teman-teman harus mengeluarkan uang ekstra untuk menyewa atau berlangganan security ya, berlangganan security pada sistem teman-teman. Jadi tentu saja ini menambah cost dari aplikasi teman-teman. Oke, selanjutnya adalah transparansi dan pelaporan. Jadi ketika teman-teman membangun sebuah software atau aplikasi, maka teman-teman diharapkan untuk melakukan transparansi dan pelaporan data. Jadi itu dampak yang akan timbul kalau teman-teman tidak dampak utama yang akan terjadi ketika undang-undang PDP ini ada. Oke. Next. Oke, contohnya ya teman-teman, di sini ada contoh penerapannya di Google, contohnya ada di Google, yaitu menangani data pribadi dari berbagai layanan seperti pencarian, Gmail, dan YouTube. Untuk mematuhi GDPR, mereka memberlakukan beberapa kebijakan seperti pembaharuan kebijakan privasi. Mungkin teman-teman pernah ya, tiba-tiba Google meminta persetujuan teman-teman untuk mencentang kebijakan privasi terbaru mereka. Itu adalah salah satu contohnya. Lalu yang kedua, meningkatkan keamanan data dengan enkripsi. Lalu Google menyediakan juga alat seperti Google Tagout. Oke, itu contoh penerapannya di Google. Next. Oke, kalau di PASPAS sendiri ya, sebagai bentuk komitmennya dalam penerapan undang-undang PDP, yaitu yang pertama, sudah melakukan ISO 27001 dalam implementasi aplikasinya. Saya tidak bisa jelaskan secara detail tentang ISO 27001, tapi intinya ISO 27001 ini untuk keamanan data. Selanjutnya adalah PASPAS juga tergabung dengan asosiasi resmi terkait privacy seperti Video Alliance dan Fintech Indonesia. Tentu hal ini memastikan keamanan dan kerahasiaan data pengguna, mematuhi standar keamanan informasi, dan mengurangi resiko pelanggaran data. Oke. Next. Oke, ya teman-teman, itu saja mungkin materi tentang impact Undang-Undang PDP dalam software development Indonesia. Oke, dari itu saya kembalikan ke Mbak Mega.
Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Aryadi atas materinya. Akhirnya saya sendiri juga jadi lebih paham nih tentang betapa pentingnya perlindungan data pribadi dan apalagi untuk company harus aware terhadap undang-undang PDP ini ya Mas ya. Iya, benar. Oke. Nah, para hadirin sekalian, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi di sini untuk para hadirin yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk chat di kolom chat kita. Tapi sepertinya Mas Aryadi, ini udah ada pertanyaan yang masuk nih. Oke, ada pertanyaan dari Mas Ainul Bisri dari Sumberjaya. Terima kasih Mas Ainul. Ada 2 pertanyaan nih Mas. Yang pertama, bagaimana Undang-Undang Dasar PDP mempengaruhi kerjasama antara pengembangan perangkat lunak dengan pihak ketiga, seperti penyedia layanan cloud? Gimana tuh Mas Aryadi? Sorry, bisa diulang? Nggak kedengaran tadi. Oke, baik. Suara saya sekarang terdengar ya Mas Aryadi? Ya. Oke, satu pertanyaan pertama, bagaimana Undang-Undang Dasar PDP mempengaruhi kerjasama antara pengembangan perangkat lunak dengan pihak ketiga seperti penyedia layanan cloud? Oke, ada lagi? Mungkin boleh dijawab dulu Mas Aryadi, nanti akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya, tentu saja ini mempengaruhi ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin menggunakan third party atau layanan cloud atau semacamnya, teman-teman harus memperhatikan keamanan data di layanan tersebut. Apakah sudah sesuai dengan undang-undang PDP di negara kita? Kalau misalkan perusahaannya di Indonesia, apakah sudah sesuai? Kalau tidak, jangan dipakai karena nanti teman-teman akan kena dampaknya seperti itu. Jadi minimal harus memenuhi undang-undang PDP. Jadi harus diperhatikan. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan kedua lagi nih dari Mas Ainul. Apakah Undang-Undang Dasar PDP memerlukan perubahan signifikan dalam kebijakan privasi yang ada pada aplikasi yang sudah beroperasi? Dan apa saja tantangan yang dihadapi oleh pengembang perangkat lunak dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar PDP ini, Mas? Oke, tadi apakah? Yang pertama, apakah Undang-Undang Dasar PDP memerlukan perubahan signifikan dalam kebijakan privasi yang ada pada aplikasi yang sudah beroperasi? Oke, yang pertama tadi itu ya. Apakah Undang-Undang PDP ini memerlukan perubahan? Ya, tentu saja memerlukan perubahan karena di sini dikatakan ya di undang-undangnya sendiri perusahaan punya waktu sekitar 2 tahun masa transisi untuk menerapkan undang-undang PDP ini. Karena kalau tidak perusahaan teman-teman akan terkena sanksi. Jadi untuk perubahannya sendiri diberikan jangka waktu minimal 2 tahun masa transisi. Oke, selanjutnya apa tadi? Berarti kira-kira ada nggak nih Mas tantangan yang dihadapi oleh pengembang perangkat lunak tersebut untuk mengimplementasikan undang-undang PDP ini? Oke, sebagai software development atau software engineer, tentu saja ini merupakan tantangan karena arsitektur yang sudah kita buat itu kita harus melakukan perombakan lagi. Kenapa? Ya, tentu saja untuk memenuhi undang-undang PDP. Karena kalau tidak, perusahaan kita sendiri yang akan kena dampaknya seperti tadi, akan kena sanksi. Jadi tentu sangat menantang dan kita mungkin akan menggunakan teknologi terbaru yang sesuai dengan undang-undang PDP. Itu. Oke, baik. Semoga jawabannya terjawab ya Mas Ainul. Selanjutnya, kita cukup banyak nih antusias pertanyaan-pertanyaan dari audiens kita. Di sini ada Mas Abi Yuda. Pertanyaan pertama, berapa lama data pribadi disimpan di sistem Anda? Oke, untuk data pribadi, saya tidak punya data tapi sebisa mungkin kalau teman-teman memang butuh data itu dilakukan yang namanya tadi enkripsi data. Jadi kalau memang data itu harus disimpan dan itu sensitif, maka teman-teman harus melakukan enkripsi data
pada data customer kalian. Untuk berapa lamanya sendiri, saya kurang tahu juga ya berapa lama. Tapi minimal teman-teman ketika ingin menyimpan data itu harus ada enkripsi dan firewall tersendiri pada sistem teman-teman. Oke. Oke, baik, nih masih ada pertanyaan kedua lagi nih dari Mas Biyuda. Bagaimana prosedur Anda untuk menghapus data pribadi setelah tidak lagi diperlukan, Mas Aryadi? Oke, untuk data pribadi tersendiri, bagaimana cara menghapusnya? Tentu saja kita harus meminta persetujuan ya. Jadi untuk data pribadi itu perlu persetujuan dari usernya langsung untuk penghapusannya. Karena kita tidak bisa melakukan penghapusan sendiri, harus ada persetujuan dari usernya untuk minimal kalau memang harus dihapus. Oke, berarti harus ada persetujuan ya Mas Aryadi ya? Ya, benar. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi nih dari Bowo Aneka Rupa. Pertanyaannya adalah, bagaimana implementasi PDP ini dilakukan? Apakah harus bertahap atau langsung? Dan apa dampak dari keduanya untuk sisi pembuat aplikasi? Oke, untuk jawaban apakah bertahap? Ya, bisa dilakukan bertahap ya, teman-teman. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, jadi perusahaan punya waktu 2 tahun masa transisi sejak Undang-Undang PDB diterapkan. Di sini dikatakan bahwa dalam pasal 74 Undang-Undang PDP menyatakan bahwa perusahaan memiliki masa transisi selama 2 tahun sejak Undang-Undang PDP ini diundang-undangkan. Jadi kalau teman-teman bilang apakah bisa bertahap, ya bisa. Oke, baik, berarti jawabannya bisa bertahap ya Mas ya, dan masanya itu 2 tahun ya? Ya. Oke, kira-kira ada dampak nggak dari keduanya untuk sisi pembuat aplikasi nih Mas? Dampak dari software development-nya? Iya. Ya, tentu saja dampaknya teman-teman ketika undang-undang ini berlaku, dampaknya adalah teman-teman harus mengeluarkan waktu ekstra atau mengeluarkan atau membangun baru untuk menerapkan undang-undang PDP ini. Jadi harus mengeluarkan waktu ekstra dan itu mungkin memerlukan biaya lagi. Itu mungkin dampaknya ya. Oke, baik. Berarti dampaknya dari segi waktu harus lebih ekstra dan secara biaya juga ya Mas ya? Ya, ada cost yang harus dipertimbangkan. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Mas Nugi. Salam kenal Mas Aryadi, mohon pencerahannya. Apakah undang PDP mengharuskan enkripsi at rest atau cukup di layer aplikasi atau network? Oke, kalau soal enkripsi, sebaiknya teman-teman itu di level paling baiknya itu di level database-nya itu harus dienkripsi ya. Tapi kalau memang masih belum bisa di level jaringan juga bisa. Tapi yang paling aman itu di level database-nya harus dienkripsi. Paling dalam. Baik. Untuk pertanyaannya cukup antusias ya dari para audiens kita. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya akan saya tutup. Selanjutnya kita bisa diskusi lebih lanjut nih di Fast Talk bulan depan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini mungkin saya sedikit menyimpulkan kali ya Mas Aryadi. Jadi tadi kan Mas Aryadi sempat menyampaikan nih kita itu di sini salah satu gitu ya cara untuk kita tetap menjalankan oke. Untuk mengingat nih cara-cara atau pengendalian data itu salah satunya adalah dengan autentikasi multifaktor ya Mas Aryadi ya? Benar. Oke, mungkin dari moderator boleh dibantu untuk next slide-nya. Iya. Nah, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan Fastpass. Jadi, Fastpass adalah first verification platform in Southeast Asia. Yang mana di sini Fastpass juga sudah bekerja sama nih dengan banyak banget vendor OTP terpercaya dan reliable. Jadi di sini Fastpass juga sudah dipercayakan oleh perusahaan-perusahaan ternama yang
udah menggunakan jasa-jasa dari FastPass seperti itu. Dan di sini dengan tagline "Say goodbye to authentication complexity with all-in-one solution". Di sini FastPass hadir untuk membantu para company Bapak Ibu di sini dalam proses autentikasi multifaktor seperti itu. Jadi untuk informasi lebih lengkapnya di sini Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera, join komunitas FastPass atau melalui website fastpass.com seperti itu. Tapi di sini para hadirin sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi feedback form. Jadi para hadirin di sini dipersilahkan gitu untuk scan barcode yang ada di layar, yang mana di sini akan berkesempatan nih untuk mendapatkan hadiah e-wallet untuk feedback terbaik untuk webinar kita kali ini, seperti itu. Oke, baik. Mungkin untuk webinar kali ini izinkan saya menutup sampai di sini. Selanjutnya akan saya informasikan dari FastPass Talk sendiri, kita akan selalu mengadakan webinar yang pastinya kita akan memberikan nih informasi-informasi penting untuk Bapak Ibu sekalian. Dan untuk FastPass Talk ini akan kita adakan setiap bulan. Jadi boleh join untuk komunitas FastPass kita untuk mendapatkan info terupdate seperti itu. Baik, izinkan saya untuk menutup webinar kita kali ini. Terima kasih banyak Mas Aryadi atas informasinya yang dibagikan nih untuk kita semua. Terima kasih juga untuk para hadirin yang sudah hadir. See you on the next FastPass Talk. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Oke, terima kasih semua. Terima kasih.